Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di kelas Geografi SMA YBKA Palembang. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang pola keruangan desa. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah KD 3.2 dan 4.2. Indikator pencapaian kompetensi kita kali ini, yang pertama adalah membedakan macam-macam pola keruangan desa. Yang kedua, menjelaskan klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya. Dan yang ketiga adalah membuat mind map, struktur keruangan dan perkembangan desa. Struktur ataupun pola keruangan desa. Pola keruangan adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan pola keruangan desa itu mencerminkan tingkat adaptasi penduduk terhadap kondisi lingkungan. Tingkat perkembangan desa merupakan keadaan tertentu yang dicapai oleh penduduknya dalam menyelenggarakan kehidupan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Nah, untuk tingkat perkembangan desa itu sendiri bisa dinilai dari 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan sarana prasarana desa. Oke, sekarang waktunya kita berdiskusi tentang materi kita. Pola ataupun tata ruang desa itu ada 4. Yang pertama linier, yang kedua memanjang mengikuti garis pantai, yang ketiga terpusat, dan yang keempat adalah mengelilingi fasilitas. Oke, untuk yang linier bisa kalian lihat pada gambar. Itu menggambarkan bahwa pemukiman penduduk di dataran rendah umumnya memanjang sejajar dengan rentangan jalan raya yang menembus desa yang bersangkutan. Jadi wajar jika nantinya kalau kalian melihat desa itu mekar tanpa direncanakan, karena kebanyakan penduduk desa yang mengikuti rentangan jalan raya itu akan memanjang sepanjang jalur jalan. Oke, untuk yang selanjutnya atau pola yang kedua adalah memanjang mengikuti garis pantai. Ya, jadi bisa kalian lihat polanya ada di gambar. Nah, ini bisa kalian lihat penjelasannya di mana pemukiman meluas dengan cara menyambung yang lama dengan menyusur pantai sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. Jadi pusat-pusat kegiatan industri kecil kebanyakan itu perikanan dan pertanian tetap dipertahankan di dekat tempat tinggal penduduk yang mula-mula. Untuk pola yang ketiga ataupun struktur tata ruang desa yang ketiga yaitu terpusat. Bisa kalian lihat juga di gambar bahwa bentuk desa yang terpusat itu biasanya terdapat di daerah pegunungan. Penduduk umumnya terdiri dari atas mereka yang seketurunan. Pemusatan tempat tinggal tersebut didorong oleh kegotong royongan. Dan pola ataupun struktur tata ruang desa yang keempat yaitu mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, bentuk desa seperti ini ada di dataran rendah. Yang dimaksud dengan fasilitas misalnya mata air, waduk, lapangan terbang, dan lain-lain.
arah pemekarannya dapat ke segala arah. Sedangkan fasilitas untuk industri kecil dapat disebarkan di mana sesuai dengan keinginan setempat. Perkembangan desa. Klasifikasi perkembangan desa dapat dilihat dari beberapa faktor. Di antaranya adalah pertama, faktor ekonomi. Bisa dilihat dari mata pencaharian dan output ataupun produktivitas masyarakatnya. Yang kedua adalah sosial budaya. Nah, untuk sosial budaya itu sendiri ada adat istiadat, ada kelembagaan desa, pendidikan maupun gotong royong. Dan yang ketiga, klasifikasinya atau faktornya adalah prasarana desa. Ini sangat penting karena prasarana desa ini berhubungan dengan perhubungan, jalan desa, prasarana sosial, dan lain segala macam. Untuk perkembangan desa itu sendiri ada 4 tahap atau 4 macam. Yang pertama dimulai dari desa tradisional atau pradesa. Yang kedua, desa swadaya. Yang ketiga, desa swakarya. Dan yang keempat adalah desa swasembada. Oke, sekarang waktunya untuk memberikan kesimpulan. Jadi setelah materi yang kita pelajari, tugas kalian adalah memberi kesimpulan. Ataupun nanti jika ada pertanyaan silakan untuk bertanya. Dan kesimpulan ataupun pertanyaan kalian itu bisa kalian tulis di kolom deskripsi. Sekarang untuk menguji seberapa pahamkah kalian dengan materi yang sudah kita bahas adalah kalian sekarang diminta untuk masuk ke Quizizz dengan join myquizizz.com dan masukkan kode joinnya. Ya, kode joinnya adalah 09978049. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.